Halo sedulur gastronomi, dimanapun berada, saya Marini Sri Astuti, Homo sapien yang didaulat untuk menduduki tanggung jawab sebagai moderator hari ini. Hari ini ada Teh Repa Kustipia akan sedikit memberikan informasi tentang ekogastronomi. Sudah hadir Teh Repa. Halo Teh Repa. Connecting. Oke, halo seluruh gastronomi. Saya sedang berada di area kebun merica di belakang saya. Dan saya duduk di sini, namanya Jojo Dog. Oke. Ya, langsung wae Teh Repa. Ekogastronomi, silahkan Lur. Oke, terima kasih Lur. Itu dari daerah mana ya? Mahoni lain. Di Pengker aya mahoni hungkul ya dan arba. Alright. Reungit. Oke ya, sama di sini juga ada reungit. Reungit itu nyamuk, jadi bawa lotion juga. Soalnya gawat ya kalau deket kebun merica pasti banyak nyamuk lah gitu. Ya. Bagus. Oke, di sini sambil mendengarkan kicauan burung, ada suara-suara binatang lain mungkin di sini. Tapi yang paling kedengaran itu adalah suara burung. Halo sedulur gastronomi, hari ini hari Kamis 9 Juli ya. 9 Juli 2020. Bersama saya Repa Kustipia. Di sini akan mencoba menjelaskan tentang ekogastronomi. Nah, apa itu ekogastronomi? Dan sebelum masuk ke ekogastronomi, saya akan memperkenalkan di mana saya berada. Nah, saya berada di wilayah Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Tasikmalaya, di Cilangkap. Nama kebunnya adalah Kebun Kusnadi 1963 atau 1963, jadi kepanjangan, jadi 1963 aja. Nah, atau Kusnadis Garden biasanya. Ini di area Kusnadis Garden atau Kebun Kusnadi berada di Kebun Merica. Di belakang adalah Kebun Merica. Dan di sini ada kesempatan untuk berbagi tentang apa itu ekogastronomi. Sebelum masuk ke ekogastronomi, lebih baik menceritakan tentang apa itu gastronomi. Nah, kalau gastronomi, sebentar ada nyamuk. Ya. Gastronomi ya. Gastronomi itu menurut beberapa filsuf, kita ambil satu aja, yang paling terkenal adalah filsuf Brillat Savarin pada abad ke-18 yang membicarakan tentang gastronomi merupakan kenikmatan suatu makanan. Nah, kenikmatan suatu makanan ini makanan yang bisa dikonsumsi tepatnya, makanya disebut gastronomi. Nah, gastronomi itu dia mencakup keseluruhan dari sistem pangan, dimulai dari sistem pangan sampai menu-menu itu disajikan dan bisa dinikmati oleh kita. Nah, itu disebut dengan gastronomi. Nah, bagaimana secara luasnya gastronomi memang luas gitu. Makanya di sini ada beberapa catatan juga. Bagaimana tentang asal-usul gastronomi, asal-usul makanan tersebut, kemudian ada beberapa food habit, kemudian ada bagaimana cara mengolah makanan, kemudian ada sejarah makanan, kemudian ada legenda makanan, sejarah dan legenda beda ya. Kemudian ada kepuasan makanan, bagaimana makanan itu bisa dinikmati gitu. Terus ada kebajikan makanan, kebajikan dan kebijakan itu beda gitu. Bagaimana orang memiliki perspektif tentang budaya makan, cara makan, atau dari pola asuh juga. Pola asuh kita saat kecil itu bisa masuk ke hello Jun, are you in Thailand? Ada yang bergabung. Thank you so much, this is my friend Jun. Hi, I'm in Piper Nigrum Garden here, Jun. Thank you so much. Yeah, we use bahasa Indonesia because our audience is an Indonesian people. So yeah, if you want to continue, yeah,
just join it. Oke, lanjut. Apa itu ekogastronomi? Nah, ekogastronomi di sini kita berbicara iko. Iko itu apa sih? Ya, semua jawaban juga benar. Ada yang bilang ekonomik gastronomi. Ya, benar. June Pandrawe, I'm working at my office. Okay. Have a nice day, June. Stay safe there. Yeah, still, yeah, in Tasikmalaya still waiting for new normal. Oke, kembali lagi ke bahasan ekogastronomi. Ada yang bilang economic gastronomy, it's okay. Terus ada yang bilang juga ekologi. Nah, di sini yang Gastrotourism Academy ini economic. Yeah, stay safe, Jun. Yeah, yeah, stay safe here. So far away from city here because this is forest, yeah, forest and garden, biodiversity garden especially. Terus kita balik lagi, apa itu ekogastronomi? Ekogastronomi itu yang Gastrotourism Academy buat atau menjadi project, yaitu tentang ekologi. Nah, ekologi juga ada ekologi fisik, kemudian ada ekologi sosial. Nah, itu yang diadopsi atau dibentuk oleh Gastrotourism Academy. Kemudian, bagaimana dengan ekogastronomi? Apakah cocok dilakukan di Indonesia atau di beberapa negara Asia? Ya, sebetulnya kalau ekogastronomi itu bisa dilakukan di mana saja. Yang penting di sini penerapannya adalah tentang keekologinya, ekologi dengan makanan. Nah, di situ banyak isu-isu agraria, kemudian ketahanan pangan, kerawanan pangan, dan sebagainya. Wah, banyak banget. Oke. Masih ya? Masih. Ya. Terus ekogastronomi cocok dilakukan di Tasikmalaya. Tepatnya di Jawa Barat, tepatnya di Tasikmalaya sendiri. Itu sangat cocok sekali karena di sini kan nuansanya atau lokasinya memang banyak kebun. Kemudian itu kan kebun itu adalah lahan penghasil bahan makanan, bahan baku makanan. Jadi bisa langsung hands on dengan tempatnya gitu. Makanya di situ namanya ekogastronomi. Kemudian kenapa di kebun merica? Satu alasannya adalah karena ada sinyal. Yang pertama ada sinyal di sini karena ini di bagian atas belum ke bawah. Kalau ke bawah itu di sini di Kusnadis Garden atau di kebun Kusnadi itu di bawahnya ada kebun salak, kemudian kebun jengkol, kebun petai, kebun talas di bawah itu seperti itu dan sudah dicoba-coba itu nggak ada sinyal. Maksudnya sinyalnya itu mandat. Jadi lebih enak di kebun merica. Dan kebetulan saya mengambil topik merica itu tanahnya datar. Kalau di bagian merica ini, di kebun merica, area merica itu tanahnya datar. Kemudian merica merupakan rempah-rempah. Ya, bagian rempah-rempah. Siapa sih yang tidak mengenal rempah-rempah ya bagiannya. Kemudian merica juga merupakan story yang merica memiliki story tersendiri tentang kemanusiaan. Dan tentang manusia, tentang memperlakukan manusia. Jadi dulu, ini sih sebetulnya ranahnya food historian dari Gastrotourism Academy, yaitu Ribowo, yang akan menceritakan tentang perbudakan, merica dan perbudakan di situ. Dan kalau mau melihat ceritanya atau outline-nya, baik itu storyboard atau beberapa ulasan-ulasan tentang merica dan perbudakan, itu bisa dilihat di Museum Bank Indonesia. Kemudian ada di Museum Bahari ada tata pamer merica dan ya beberapa ulasan-ulasan sekilas gitu. Kalau mau yang panjang kita harus membahas jalur rempah seperti di Jakarta, itu. Museum Jakarta teh. Museum Jakarta itu teh. Ya, museum yang ada di Jakarta, di kawasan Kota Tua itu ada Museum Bank Indonesia, kemudian ada Museum Fathahillah, sekarang namanya Museum Kesejarahan Jakarta ya. Ya, di situ banyak tata pamer tentang rempah-rempah dan ada beberapa cerita-ceritanya. Nah, dulu rempah-rempah atau merica, lebih tepatnya merica itu dihargai seharga emas. Jadi merica ini
sangat apa ya, mahal. Kalau sekarang kan merica terkenalnya bumbu dapur, bumbu dapur. Kemudian ada ya bahan-bahan masuknya adalah kalau di ilmu bahan pangan itu komplementer atau pelengkap saja gitu. Kemudian kita bahas sekilas merica, berapa panennya, bagaimana panennya itu berapa hari gitu. Kalau misalkan mulus seperti ini nih, susah ya, diambil dulu lah. Nah, ini merica. Merica ini belum siap panen, tapi ada beberapa yang sudah mengering. Nah, Kira-kira ini mengering itu berapa ya. lama teh? Gimana? Umur merica itu seberapa Nah, hari? kalau udah ada yang kayak gini, 2-4 bulan sudah bisa dipanen, tapi tidak keseluruhan kalau merica karena dia tergantung jatuhnya ini ya, benihnya gitu. Jadi nggak bisa secara bersamaan panennya. Makanya kalau merica pasti dia dilihatnya per pohon gitu, baru dia bisa panen. Ini belum siap panen. Jadi karena sudah dipetik, jadi dikeringkan saja, menunggu kering dan nanti kita bisa tabur kembali gitu. Nah, untuk yang merica ini dia merambat, tumbuhannya merambat. Jadi kalau mau budidaya merica itu sebaiknya di lahan yang terbuka luas karena kan dia merambatnya ke atas, kemudian ke pinggir. Jadi perlu lahan yang cukup luas gitu. Jadi nggak bisa kayak bunga telang ya. Kalau bunga telang kan dia bisa dalam lahan yang sempit. Tapi kalau merica kan dia harus ada lahan yang cukup lah untuk dia tumbuh gitu. Dan nanti kan dia semakin menjalar, semakin banyak mericanya. Itu kenapa merica sangat diperhitungkan ya. Saya juga baru menyadari bahwa ya merica bisa diperhitungkan karena panennya juga lumayan banyak. Dan dulu sewaktu zaman kita boleh nggak sih ngomong kolonial? Nah, sebelum kolonial itu merica itu diperhitungkan bahkan seharga nyawa gitu. Berapa budak sih yang hilang atau yang kehilangan nyawanya demi mendapatkan sekarung merica gitu. Wah, ini jadi saya akan menyimbolkan merica dengan kemanusiaan dan perbudakan gitu. Sampai akhirnya merica menjadi bumbu dapur. Nah, ini udah ada aroma-aromanya, udah aroma-aroma merica. Jadi kalau berdekatan dengan pohon merica dan dia sudah ada sudah terlihat butiran-butiran mericanya, siap-siap mau bersihin ya. Betul, kalau orang Sunda disebutnya nyerang ya. Ini berapa menit lagi nih? Oke, tersisa 5 menit. Tentang ekogastronomi adalah tentang refleksi atau kontemplasi ekologi dengan makanan. Saya berharap ada beberapa kebun-kebun yang terbuka untuk dipelajari, khususnya bagi para gastronomis muda. Wah, ini bau sekali, bau menyengat, bau merica, bau bumbu dapur. Harapannya adalah ekogastronomi bisa dilakukan di lahan-lahan terbuka, kemudian bisa diperkenalkan kepada young gastronomis atau gastronomis muda yang mempelajari atau dalam profesionalnya adalah dia mendalami tentang ilmu gastronomi. Gastronomi tidak hanya keterampilan cara memasak gitu, tapi dia tahu dari lahannya, dia tahu ya seperti ini kan merica, tahu pohonnya, tahu berapa panennya, berapa hari panennya, kemudian manfaatnya apa, harganya berapa, kemudian masakan dengan merica itu apa aja. Nah, itu ilmu gastronomi. Gastronomi itu seperti itu bahasanya. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih untuk menyempatkan waktu melihat ekogastronomi dari Gastrotourism Academy. Saya kembalikan ke area Mahoni. Iya, hatur nuhun, terima kasih Teh Repa. Informasi tentang ekogastronominya sangat bermanfaat untuk milenial muda.
yang suka gastronomi ya Teh ya. Iya. Mm-mm. Waktu sudah hanya 1 menit lagi yang tersisa. Tidak ada pertanyaan lanjutan. Kita tutup saja Teh. Iya. Ya. Oke. Informasinya Oke, Wilujeng Inggih. sampurasun, hatur nuhun. Sampurasun rampes.